Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Salam rindu, salam kangen, salam jumpa, salam sayang untuk semua yang ada di sini ya. Alhamdulillah masih bisa ketemu sama Mas Til lagi di kesempatan hari ini, edisi ke Jumat 8 Oktober 2021. Ini jam 10 guys, sudah lebih hampir setengah 11 dan ini baru pulang MC Mas Tulus harus syuting dulu buat kalian. Kalau kemarin nggak kejar waktunya karena dari pagi sudah jalan, harus ada yang dikerjakan, dan di sini sudah mulai baru pulang kerja, baru pulang MC langsung, masya Allah tuh rame banget mama deh perasaan deh. Baru pulang baru pulang MC langsung syuting. Ini demi kalian loh ya, demi kecintaanku terhadap kalian. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Aduh, hari ini tuh ada kiriman blimbing guys. Aku baru mau syuting tadi gigit dulu berapa biji. Makanya agak nyedek di sini. Oke. Diucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali di Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote tanpa terkecuali saja. Di kesempatan hari ini mungkin ya Jakarta Selatan sih kondisinya agak mendung-mendung gitu, meskipun nggak turun hujan, meskipun nggak gerimis juga, tapi cuacanya itu cukup adem, nggak terlalu panas, nggak terlalu nggak terlalu nyelengkap gitu. Ini dingin, cuacanya mendung tapi dingin gitu loh hawanya. Jadi kayak sedingin hatiku yang hari ini lagi dingin-dinginnya. Pasti ucapkan dulu terima kasih banyak untuk kalian yang update seputar Al-Quran yang bisa kita sumbangkan. Terakhir sudah sampai di 24 pieces ya. Untuk yang terbaru, update terbaru sampai detik-detik hari ini ada 24 pieces Al-Quran yang sudah diinden untuk dipesan. Nanti ketika jumlahnya sudah 33. Oh, saya guys. Enak nyangkut guys. Jumlahnya 33, baru kita bisa pesan nanti ke pihak distributornya. Kalau belum, sebenarnya sayang banget ongkos kirimnya. Jadi Mas Tulus akan pending dulu sampai jumlahnya 33. Dan alhamdulillah ada hamba Allah yang dari Jagakarsa. Nah gini teman-teman, untuk ada yang nanya juga, Mas Tulus misalnya saya beli dari Mas Tulus untuk dikirimkan ke tempat saya bisa nggak? Kalau Jabodetabek saya rasa masih bisa dijangkau untuk 33 pieces atau sekitar 30 sekali ngirim ya. Sekali pengiriman tuh 30 sampai 33 pieces itu maksimal. Untuk pengiriman Grab Express ataupun Gojek Express, maksudnya Go instannya yang cepat, yang someday, yang harus sampai, yang langsung sampai maksudnya ya. Jadi pengiriman sampai di 33. Untuk Jabodetabek masih bisa, asalkan satu syaratnya, ongkir jenengan tanggung sendiri. Karena kalau dari sini ke Bekasi itu bisa di hampir 70 sampai 100 ribuan untuk ongkos kirim. Nah, jadi teman-teman yang nanya-nanya, Mas Tulus saya pengen dong beli tapi saya sendiri yang menyumbangin ke TPA tempat saya tinggal, boleh apa tidak? Boleh, nggak apa-apa. Silakan, yang terpenting kalian tercover sama Gojek ataupun Grab. Jadi kalau misalnya tercover saya bisa bantu. Cuman kalau nggak tercover saya nggak bisa, karena ke Bandung aja kemarin aku cek 33 buah Al-Quran itu ongkos kirimnya 260 ribu guys. Jadi mahal di ongkosnya. Tetapi kalau jenengan masih berkenan dan tetap mau ya nggak apa-apa. Intinya di situ. Dan alhamdulillah hari ini ada hamba Allah yang pesan 30 pieces. Insya Allah Mas Tulus kirim hari ini sih. Gini kalau selesai ini prepare, baru Mas Tulus kirim Al-Qurannya ke daerah Jagakarsa. Jadi kalau dari sini ke Jagakarsa kan nggak terlalu jauh. Kayaknya Gojek sekitar 30 ribuan lah gitu kalau Gosen. Nah teman-teman kalau yang di sekitar Jakarta pengen beli Al-Quran, harganya 35 ribu satu pieces, bisa langsung DM Mas Tulus saja.
langsung DM Mas Tulus ya, di kolom deskripsi ada nomor WhatsApp juga. Nah, ini kan hari Jumat, saudaraku, teman-temanku, orang-orang baik yang mungkin mau nambahin sedekah buat nasi box, silahkan. Jadi Jumat akhir bulan Oktober kita akan sedekah kurang lebih 500 nasi box atau 400 nasi box, aku kurang tahu. Tapi sementara waktu jumlah dana yang sudah masuk itu sekitar 5 juta sekian. Sudah 5 juta 400 atau 600 gitu. Aku nggak berani speech up karena takutnya salah ngomong. Jadi pokoknya perkiraanku antara 5 jutaan lah ya, antara 5 jutaan. Jadi perkiraan mungkin ada 400 sampai 500 nasi box. Nah, teman-teman yang mau nambahin gimana caranya Mas Tulus, silakan klik kolom deskripsi. Di situ tuh ada nomor WhatsApp, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Kalau nasi box itu kita hargai 10.000 satu boxnya, teman-teman berarti maksimal maksudnya minimal transfernya adalah 10.000, maksimal terserah kalian. Unlimited sih sebenarnya, silahkan. Jadi mau sumbang 1.000 nasi box ya nggak apa-apa, 500 nasi box nggak apa-apa, semampu kalian, semaunya kalian. Kalau mau sedekah silahkan langsung kirimkan ke rekening yang ada di kolom deskripsi ya. Mau pesan minyak bidara, ada nomor WhatsApp khusus untuk pemesanan, silahkan langsung klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsAppnya juga. Kalian bisa langsung pesan di situ. Kemudian ada juga nomor rekening dan juga nomor WhatsApp yang lain untuk kalian berkonsultasi dengan Mas Tulus. Maksudnya ngobrol seputar hal yang mau ditanyakan. Misalnya, Mas Tulus saya mau kirim Al-Quran gimana caranya, saya mau sedekah nasi box gimana caranya, ada nomor WhatsApp ya. Kalau nasi box itu minimal 10.000, kalau Al-Quran itu minimal 35.000 satu buah Al-Qurannya. Nah, teman-teman yang mau ikut nyumbang dibagikan ke pondok pesantren boleh, atau kalian mau pesan langsung untuk dikirimkan ke alamat kalian juga boleh, silakan hubungi Mas Tulus ya. Terus bantuan, yang penting syaratnya satu, sabar. Kalau WhatsApp Mas Tulus itu sabar, kemudian ongkos kirimnya ditanggung sendiri gitu nggih. Terima kasih banyak orang baik untuk yang sudah sedekah, sudah transfer untuk bantu nasi box, beli Al-Quran, sedekah yang lain-lain. Mas Tulus doakan mudah-mudahan ditukar dengan rezeki yang melimpah lagi, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan keberkahan, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan ditukar dengan diijabahnya segala hajat kalian semua. Amin ya Allah. Si ono sing nyangkut guys, sorry. Marai gemes banget gitu loh, belimbingnya itu kuning banget guys, tuh kuning banget, jadi kayak bajuku. Jadi aku gemes banget ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber di Tulus Official semua di hari Jumat ini. Seperti biasa kita ingatkan, saling mengingatkan, berbuat baik, ayo berbuat baik, sedekah, ayo sedekah. Nah, hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Aku pengen bahas sesuatu yang simple sekali, simple banget, tentang ciri-ciri tempat makan ataupun beberapa tempat nongkrong yang kira-kira yang apabila menggunakan penglaris. Gini teman-teman ya, saya sebutkan. Kita garis bawahi dulu, penglaris itu sebetulnya apa sih? Penglaris itu adalah daya pikat yang ditimbulkan, yang dibuat sama bangsa jin, yang bisa menarik orang untuk masuk. Ya, penglaris itu. Secara garis besar penglaris ini adalah pesugihan. Menurutku, menurut pandangan Mas Tulus loh ya, penglaris itu larinya ke pesugihan. Kenapa? Karena ketika apa yang sudah diberikan sama bangsa jin tadi, harus ada imbalannya, harus ada sesuatu yang dimakan. Tetapi dalam konteks yang sesungguhnya, dalam konteks yang sebenarnya, sebetulnya orang yang menggunakan penglaris ini tidak tahu kalau memang ada sesuatu yang dikonsumsi sama bangsa jin yang diberikan ke si penglarisnya. Terkadang dia hanya datang ke dukun, datang ke ustadz, datang ke kayaknya aku close deh, aku nggak fokus. Datang ke satu titik, misalnya itu ustadz atau kiai atau dukun yang katanya punya ilmu penglaris. Sebetulnya tuh gini guys, pokoknya saya tegaskan lagi, penglaris, pengasihan, susuk, pagar badan itu tuh nggak ada. Itu semua ilmu yang nggak ada di Islam. Jadi kalau kalian menerapkan itu untuk tubuh jenengan, ya kalian tahu sendiri kira-kira itu secara syariat Islam atau tidak. Ya intinya di situ saja. Jadi supaya kalian lebih bisa memahami. Mereka datang ke dukun, kemudian Pak, saya mau dagang, disyariatin dah, sebutannya penglaris. Sebutannya penglaris. Nih saya kasih kembang ya, saya kasih jahe ya, saya kasih benang ya, saya kasih ini air ya. Nanti disiramin depan rumahnya, di depan pintunya, di depan tempat jualan, itu disebar-sebarkan, disemprot-semprotkan. Misalnya seperti itu. Air yang dia bawakan itu sebetulnya ada sebuah amalan, ada sebuah raja, ada sebuah mantra, kemudian disersipkan bangsa jin lagi. Kenapa bisa seperti itu? Aku sih terkadang mengetahui bahwa di tempat jualan orang itu ada sesuatu yang justru orang tadi sebetulnya nggak tahu. Nih guys, dengerin. Khodam paling menjijikan itu antaranya adalah khodam yang ada di dalam penglaris dan juga pengasih. Kalau di pengasihan itu orang lihat bisa dia sebagai bidadari, sebagai seseorang yang
cantik, ganteng, seakan-akan dia tuh raja, seakan-akan dia tuh manis, baik banget, adem dilihatnya, padahal bentuknya sebetulnya tidak seperti itu. Sama halnya dengan jin yang digunakan untuk menarik pelanggan atau penglaris di tempat usaha seseorang, khususnya makanan ya. Sebetulnya mereka tuh sangat menjijikan sekali ketika kalian tahu bentuknya. Kenapa Mas Tulus bilang selalu menggunakan bangsa jin? Sebenarnya begini teman-teman, saya sih tidak mengklaim semua penglaris itu salah. Saya tidak mengklaim semua penglaris itu menggunakan bangsa jin, tetapi sekali lagi di dalam Islam penglaris itu nggak ada. Jadi kalau misalnya jenengan menggunakan penglaris, yang jenengan pikirkan sendiri kira-kira betul atau tidak cara jenengan gitu loh. Jadi rezeki, jodoh, maut itu ditangani Gusti Allah. Lebih percaya sama Allah aja. Kita mendingan berdoa minta sama Allah. Kayak beda dengan ketika jenengan tuh sedekah sama orang yang tua, renta, janda, kemudian orang yang memang hanya sebatas mendoakan. Buat saya nggak masalah ketika Mas saya minta doa, saya membuka usaha, saya hanya berdoakan saja, ya Allah mudah-mudahan usahanya si Mbak ini semoga diberikan kelancaran. Perkara dijabah atau tidak tuh haknya Gusti Allah. Tetapi sekali lagi tugas kita adalah saling mendoakan sesama manusia, intinya di situ, sesama makhluk Allah. Jadi selama sesama mendoakan. Tetapi beda halnya ketika jenengan datang ke sebuah tempat, kemudian mendatangi dukun, kiai yang katanya memiliki pengasihan atau penglaris, kemudian ada yang kamu minum, ada yang kamu sebarkan dan sebagainya. Karena sebagian besar yang aku lihat di tempat makan-makan di seputaran Jakarta khususnya, itu yang masih menggunakan penglaris itu jinnya nggak ada yang bagus guys. Ada yang tuyul, anak-anak kecil didorong, itu tuh bayi-bayi bajang yang digugur-gugurkan orang itu loh, yang dorong-dorong itu. Jadi ngelihat jalan tuh kayak ada yang dorong, kayaknya pengen masuk ke situ. Ada ya, kayak gitu-gitu. Jadi beberapa hal yang mungkin bisa kita deteksi tempat ini ada penglaris atau tidak sih. Nah, nanti kita bakal bahas di sini. Tetapi Mas Tulus kasih penjelasan dulu seputar penglaris itu apa, bahaya atau tidak. Sangat bahaya. Sangat bahaya, karena ketika mereka memberikan kamu rezeki yang berbentuk dengan harta, itu sebutannya sudah dengan pesugihan. Walaupun judulnya penglaris, tapi tetap dengan sebutan pesugihan. Dan ini berpengaruh untuk tubuhmu ketika suatu ketika nanti. Dan ini bahaya. Ini gak bagus buat tubuhmu ya. Jenengan masih seger, masih bugar sekarang karena punya penglaris. Tapi ketika nanti sudah tua, jenengan akan tahu sendiri. Tiba-tiba nanti bisa sakit. Atau selain orang yang terkasih yang dijaminkan untukmu, tetapi ada juga badanmu yang dijaminkan sama si penglaris tadi. Jadi mereka tuh mengikat kita teman-teman. Aku udah ngasih harta kamu, kamu udah datang ke dukun, kamu sudah ngasih akses buat tubuhmu. Jadi garis besarnya penglaris itu. Sebetulnya penglaris itu bahaya juga buat kita karena menggunakan khodam ya, menggunakan khodam. Beda ketika yang jenengan sebutkan sebagai media penglaris tadi adalah sebutannya dengan misalnya jenengan cari daun bidara, taruh di air, kemudian jenengan doa sama Allah, ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Allah, dengan izinmu, dengan kehendakmu ya Allah, jadikan minyak bidara ini sebagai media untuk pembersih warung ini ya Allah, media penetral apabila ada sesuatu yang buruk. Jadi ketika ada sesuatu yang buruk, ya insya Allah dikasih keberkahan sama Allah karena doamu tadi, bukan karena airnya ya, karena doamu tadi, kemudian Allah berikan rame usahamu. Nah itu bisa, itu nggak masalah. Tapi ketika kamu sudah datang ke dukun, ada sesuatu yang mereka berikan, mereka dorongin orang tiap hari guys, didorong ke tempatmu, dipengaruhi, atau makananmu gak enak jadi enak, segala macam dipengaruhi biar bisa masuk ke tempat usahamu, ya berarti sudah ada yang dia lakukan. Berarti ada yang dia lakukan, harus ada yang kalian bayar. Jadi intinya bahaya penglaris itu. Nah, kita akan langsung bahas beberapa ciri-ciri di mana tempat itu menggunakan penglaris atau tidak. Yang paling simpel, yang paling dominan dan paling banyak dikeluhkan sama orang lain adalah satu hal. Ketika kamu makan di situ tuh rasanya jos banget, rasanya tuh enak banget. Tapi ketika kamu bawa pulang tuh beda. Kamu makan di situ, ya, makan di situ. Memang sih kemungkinan ini kecil juga, karena kan bisa aja dong racik itu salah, ya kan? Mungkin kurang garam, kurang roiko, kurang apa, kurang bumbu dan lain sebagainya. Kemungkinan bisa, tapi ini paling dominan, paling gampang dideteksi sama orang. Ya, paling mudah untuk deteksi sama orang, karena orang-orang seperti ini nih menggunakan trik tertentu yang memang jin tadi sebetulnya mengeluarkan sesuatu, entah ludah, entah kotoran ya, dan juga hal-hal tertentu yang bisa mempengaruhi seakan-akan enak, walaupun sebetulnya memang enak dimakan, walaupun memang sebetulnya enak dimakan. Cuman dari pengaruh si bangsa jin tadi seakan-akan lebih enak. Tapi ketika dibawa pulang, karena pengaruh jin tadi hilang, karena tidak ada di tempat itu, seakan-akan tidak enak. Walaupun tidak semua seperti itu ya guys, karena kadang-kadang gini sih, kamu makan di situ ternyata tadi bumbunya pas, pas yang bikinin kamu ternyata anak buahnya, bukan yang punya langsung. Akhirnya rasanya beda, terus nanti kamu prasangka jadi, oh tempat itu berarti ada pesugihan. Nggak kayak gitu juga ya. Ini nih hanya sebagai gambaran. Salah satu gambaran caranya adalah kamu merasa kalau dimakan di situ tuh enak, dibawa pulang nggak enak. Itu cara yang paling dominan, yang paling banyak diketahui orang. Kemudian yang kedua adalah kamu itu ngerasanya kayak
apa ya, kayak nyaman aja di situ, walaupun tempatnya nggak bagus. Secara garis besar, kamu melihat tempat itu tuh nggak bagus, tapi kamu ngerasanya kayak, kok aku nyaman ya di sini ya, kok seneng ya di sini ya. Kenapa sih kok bisa aku nyaman di sini? Kenapa sih kok aku bisa betah di sini? Sedangkan tempat ini tuh nggak bagus buat aku. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tempat ini nih ramenya nauzubillah. Ramenya nauzubillah. Tempatnya itu di luar rata-rata. Terkecuali ini juga bukan nggak bisa dijadikan bahan acuan ya teman-teman. Ntar mentang-mentang gitu tiba-tiba ngomong tempatnya rame, kalian bilang oh pasti ada pesugihannya karena rame. Nggak juga seperti itu. Terkecuali memang dia makanannya enak dan viral karena ada yang liput, mungkin food vlogger dan lain sebagainya, terus rame, kalian anggap sebagai pesugihan, tuh salah ya. Belum tentu. Jadi tempatnya ini sebetulnya menurut kita itu makanannya biasa aja, nggak enak, jorok tempatnya. Kemudian yang berikutnya adalah ramenya nauzubillah. Ramenya di luar rata-rata, nggak seperti halnya orang yang nggak wajar lah, intinya begitu ya. Ramenya keterlaluan di luar dugaan, dan saat kamu tuh ngelihat tempat itu tuh bawaannya pengen mampir aja, pengen nyobain, dan kamu tuh kangen. Nah intinya ini orang-orang yang sudah kena ini berkelanjutan dia akan suka makan ke situ biasanya. Karena menurut dia enak. Satu, bukan karena pengaruh jin juga, tetapi karena memang rasanya ketika dimakan tadi enak, sehingga membuat kamu ketagihan datang ke situ. Kemudian berikutnya adalah ada satu titik di mana tempat itu jorok sekali. Ada titik joroknya. Entah di warung itu di mana. Walaupun secara nggak langsung yang punya juga belum tentu tahu kalau tempat joroknya itu dibuat tempat tinggal si jin yang menghasut orang tadi. Jadi jin penglarisnya. Jadi tempatnya itu jorok. Ada titiknya jorok banget. Orangnya pun sama, kaya, sukses, tapi jorok gitu loh. Jorok dalam hal ini adalah bukan berarti dia penampilannya nggak bagus atau nggak bersih, tapi joroknya itu yang memang kita lihat tuh kok sebeh gitu loh. Jember, kalau orang Betawi bilang jember. Jadi ada kan orang-orang yang kaya, emasnya banyak, tapi kita tuh ngeliatnya jember aja gitu, nggak suka gayanya. Nah jadi itu, orangnya tuh biasanya memiliki tingkat kejorokan yang cukup tinggi. Orang-orang yang memiliki ini sebetulnya bukan berarti dia jorok, tapi pengaruh karena si bangsa jinnya tadi. Ya, pokoknya intinya Mas terus jelaskan di sini, dengan tahu jijik, serius. Khodam penglaris dan juga khodam pengasih itu tuh paling menjijikkan. Paling besar yang mereka gunakan adalah bayi-bayi bajang yang keguguran, yang digugurkan dorongin orang. Itu kan cuma daging yang kemudian tumbuh karena ada naungan ilmu hitamnya juga, ada naungan hitam di badannya, sehingga mempengaruhi dia untuk jadi jahat juga, sehingga dimanfaatkan sama dukun, dijadikan sebagai khodam untuk ke penglaris. Karena kebanyakan yang begini-begini ini mudah disuruh, tinggal dikasih makan, dihajar gitu loh. Cuman ketika kamu nggak datang ke dukun itu lagi, ya balanya balik ke kamu lagi, ya. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah kamu sering pernah mendengar mungkin satu tempat orang ini nih sering banget setiap sebulan sekali itu tutup di hari-hari tertentu, terkecuali di hari Jumat. Kalau kan ada sih orang yang dagang memang mengkhususkan hari Jumat kita istirahat misalnya untuk kita ibadah. Ada ya seperti itu. Tapi dia itu setiap 40 hari sekali libur. Setiap 40 hari sekali dia harus datang ke dukunnya karena untuk mengisi tadi. Tutup. Ada di hari-hari tertentu dia tutup. Itu juga bisa jadi clue kalau tempat tadi menggunakan penglaris, karena ada beberapa hal yang harus diisi lagi, harus ada yang disuntik lagi, intinya begitu. Kemudian titik berikutnya ataupun tanda berikutnya adalah dia itu sangat kaya raya sekali dari hasil usahanya, tetapi ada salah satu anggota keluarganya yang bentuknya adalah cantik, ganteng, atau dia tuh orang pilihan atau orang menonjol di keluarga itu yang tiba-tiba dikabarkan meninggal entah apapun sebabnya. Paling sering kecelakaan. Jadi itulah akibatnya karena jenengan sudah mengambil penglaris tadi. Sebetulnya pesugihan guys, karena jenengan mendapatkan rezeki dari jalur yang salah. Meskipun Allah mengizinkan ya, sekali lagi kalau tidak diizinkan Allah nggak mungkin. Jadi Allah mengizinkan kamu dapat rezeki dari campur tangan setan tadi, campur tangan jin tadi. Kemudian ada imbalan yang diambil dari dia, anakmu yang pokoknya biasanya orang-orang yang memiliki pesugihan ini atau penglaris ini adalah orang-orang yang makasih sayangku, I love you. 50.000 makanannya. Ya Allah, memang belum kelar syuting 50.000. Jadi makasih sayangku. Nah jadi gini, orang yang memiliki penglaris atau pesugihan ini biasanya kaya raya sekali. Kaya raya, tetapi dia memiliki orang yang sangat dia sayangi, entah itu anak, entah itu keluarga, entah itu saudara, tetapi meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Paling dominan kecelakaan. Dan ini biasanya anak yang paling menonjol, orang yang paling menonjol di keluarga itu, entah itu anak paling kesayangan dan lain sebagainya. Anak paling disayang, ya.
Yang cara tips paling terakhir ataupun tanda-tanda terakhir yang paling dominan sekali adalah kita mencium bau-bau tertentu dan kita melihat di setiap pojokan itu ada kayak raja, kayak ini. Intinya dalam Islam nggak ada kayak gitu-gitu ya guys ya. Kecuali itu ditulis ayat kursi ya toh, terus Al-Qur'an ditaruh, itu nggak apa-apa. Kalau yang kayak gitu-gitu memang itu kan di agama kita ada anjuran menempelkan tulisan Arab misalnya, tapi dengan arti tertentu, bukan berarti terus ada tulisan Arab gundul yang katanya bisa nolak tuyul yang masuk segala macam ya toh. Ada yang kayak gitu-gitu. Nah, itu bahaya sebetulnya. Terus ada lipatan-lipatan tertentu, ada mencium aroma tertentu, entah itu minyak serimpi, entah dupa dan lain sebagainya. Nah, tetapi sekali lagi teman-teman maaf, karena ada sebagian saudara kita yang dari Tionghoa sama Hindu yang masih menggunakan dupa. Tidak semua kita jalurkan ke situ ya teman-teman ya. Yang jual makanan tetapi kebetulan dia orang Hindu ataupun dia orang Buddha, Konghucu yang masih menggunakan dupa, tidak seharusnya kita anggap seperti itu. Tetapi dalam hal ini adalah makanan-makanan tertentu yang kita tuh mencium bau-bau tertentu yang nggak sewajarnya, ya, entah itu dupa, maaf, bau busuk dan sebagainya. Dan biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan khusus itu ketika datang ke tempat yang memiliki penglaris itu tahu ada rasa yang berbeda, nggak nyaman. Aku pernah mau datang ke tempat seafood yang lumayan ramai di Jakarta dan aku malah mau masuk, aku muntah karena aku melihat ada daging yang bertebaran di situ. Walaupun sebetulnya aku nggak ngelihat itu apa. Nah, akhirnya aku pulang. Kak Selfie seksinya. Ada Kak Selfie yang waktu kita mau buka, itu pun waktu pas mau buka puasa bersama loh. Hari itu bulan puasa dan aku muntah sejadi-jadinya depan dan akhirnya aku pulang. Aku bilang aku masuk angin, padahal enggak. Tapi ketika dibawa pulang ya aku makan biasa aja. Tetapi ya itu tadi, karena mungkin aku melihat sesuatu ada benturan. Nah, anak-anak yang memiliki kemampuan khusus ini biasanya bisa mendeteksi sih. Kurang lebih hanya itu teman-teman. Sementara waktu sih sebenarnya masih banyak clue-clue yang lain. Jadi ada beberapa anggota karyawan yang tiba-tiba maaf meninggal ya toh, terus jadi ada yang ditumbalkan, selalu ada ditumbalkan. Nah, ini kalau ini jelas-jelas pesugihan. Kalau itu jelas-jelas pesugihan ketika ada yang tiba-tiba setiap tahun tuh karyawan ada meninggal. Kerja di situ meninggal terus setiap tahun ada yang meninggal. Nah, itu bisa dijadikan bahan hati-hati juga buat kita. Ya udahlah, meninggal usah makan di situ. Lalu terakhir Mas Tulus kasih tips buat kalian yang mau makan meskipun tempat tadi memiliki penglaris sekalipun, supaya kita tidak berpengaruh. Bagaimana? Sekali lagi kembalikan kepada Allah, karena kita tuh punya Gusti Allah. Yang kita makan tuh punyanya Gusti Allah, haknya Gusti Allah. Jadi gunakan media yang kamu punya, agamamu, untuk mentamengi dirimu sendiri. Jadi ketika datang ke tempat itu, ya Allah, mudah-mudahan yang aku makan itu jadi apa yang aku vitamin yang baik masuk ke tubuhku, yang tidak silakan dikeluarkan ya Allah. Jadi baca doa, kemudian fokuskan dirimu kepada Allah. Intinya kamu makan karena Allah. Ini rezeki dari Allah dan kamu berdoa sama Allah, ya Allah, yang aku makan ini semoga Engkau jadikan yang bermanfaat untuk tubuhku. Apabila yang tidak, silakan usir dari tubuhku. Jadi minta pertimbangan atau pertamengan dari Gusti Allah, minta doanya sama Tuhan dengan kepercayaan kalian masing-masing ya. Terus ada yang bilang dilangkahi Mas Tulus apa? Enggak, sebenarnya nggak perlu. Minta perlindungan sama Allah karena Allah tuh maha segalanya. Tuhanmu itu maha segala kekuasaan. Jadi doa sesuai dengan agama kamu, minta perlindungan dari Tuhan, kemudian makan. Dan jangan punya pikiran yang tidak-tidak. Meskipun kamu punya pikiran yang ini kayaknya nggak wajar. Dan kalau memang makanannya nggak enak dan menurut kamu mencium bau yang nggak enak, aromanya nggak nyaman, ya, jadi kamu langsung mundur aja, udah, mending selesai, mending pindah tempat makan, cari rezeki yang lain, cari tempat yang lain, gitunya begitu. Dan supaya kamu nggak sampai diludahin, dikencingin setan dan jin dan lain sebagainya, makanya tadi sebelum makan doa sama Tuhan, minta perlindungan. Ya Allah, mudah-mudahan lindungi hamba apabila memang tempat ini menggunakan sesuatu, mohon lindungi aku karena aku betul-betul hanya ingin mengkonsumsi makanannya saja, bukan sesuatu yang lain. Ya Allah, jadikan yang saya makan bermanfaat untuk tubuh saya. Jadi berdoa dengan kemampuan kita aja masing-masing, oke? Nggak perlu berprasangka juga, mentang-mentang Mas Tulus tadi bikin vlog begini nanti jadi prasangka, oh ono rame, ono yang meninggal terus gini-gini. Jadi beberapa clue yang Mas Tulus berikan tadi itu terjadi hanya kebetulan dan tidak bisa dijadikan bahan utama sebagai media untuk menganggap rumah itu. Itu hanya clue-clue tertentu yang mungkin saja dijadikan sebagai perkara, oke? Guys, sudah ada pengumuman di masjid, jadi Mas Tulus harus pergi dulu sebentar. Oke, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Untuk yang suka boleh di like, nggak suka juga harus di like, di share kalau penting. Jangan lupa untuk yang punya kredit dan saran bisa klik di kolom komentar ataupun DM di BigTulus_BP2. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe dan juga dihidupkan tombol loncengnya. Mas Tulus doakan mudah-mudahan di hari Jumat ini, ya Allah, yang sakit cepat sembuh, amin. Sakit karena gangguan apapun itu semoga cepat sembuh, ya Allah. Karena COVID, karena penyakit medis, karena gangguan jin sekalipun semoga Allah sembuhkan, amin ya Allah. Untuk yang belum memiliki rezeki, semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah, amin ya Allah. Untuk yang memiliki hutang piutang, semoga Allah lancarkan hutangnya dibayar lunas, amin ya Allah. Untuk yang belum bekerja, semoga Allah limpahkan pekerjaan terbaik untuknya ya Allah, amin. Untuk yang belum memiliki belum kondisinya baik, semoga lekas membaik, amin. Untuk yang sudah bekerja, semoga Allah limpahkan pekerjaan terbaik untuknya ya Allah.
untuk yang belum bertemu dengan jodohnya, semoga Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya, amin. Untuk mereka semua ya Allah, dan juga untuk hamba ya Allah, jadikan hamba dan juga para subscriber hamba orang-orang pilihanmu yang terhindar dari penyakit, covid, bala, dan juga musibah dan juga fitnah ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Oke orang baik, terima kasih banyak. Mas Tulus harus pamit dulu, terima kasih. Ini sempetin bikin karena sore Mas Tulus harus pergi, ada sesuatu yang harus Mas Tulus kerjakan di sore hari nanti, jadi Mas Tulus harus siap-siap untuk untuk pergi menuju ke suatu tempat. Oke, terima kasih banyak orang baik, insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa sedekahnya dengan tidak men-skip iklan ya, yang pendek, kalau panjang boleh di skip. Mau sedekah untuk nasi box, Al-Quran dan lain sebagainya, klik kolom deskripsi. Oke, terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dadah.